semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Oke, baik. Adakah teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Ada, ayo. Rahman Rahman sama Syakira, Bu. Kenapa Zakira? Sakit, Bu. Oh, baiklah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Rahman belum datang, Bu. Jadi ada yang bisa gantikan? Oke, Sufiani silakan. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernapasan. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian menyaksikan video tentang berita tersebut. Kasus gangguan pernapasan atau respirasi di wilayah Jabodetabek meningkat. Hal ini seiring produksi polusi udara yang mengkhawatirkan. Polusi udara layaknya menjadi perbincangan yang tak habis. Dampaknya pun terasa dari mulai lingkungan ataupun kesehatan masyarakat. Dan hasilnya adalah penyakit respirasi, di mana sekarang sudah lebih dari 20 orang yang menderita penyakit respirasi setiap bulannya. Kementerian Kesehatan membentuk komite penanggulangan penyakit respirasi dan polusi udara sebagai respon atas dampak situasi polusi yang kini tengah melanda wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Dampak yang cukup memprihatinkan adalah adanya penyakit respirasi atau gangguan pernapasan dengan prevalensi tinggi, meningkat 200.000 jiwa lebih per bulan. Berdasarkan data Global Badan Disease 2019, terdapat 5 penyakit respirasi penyebab kematian tertinggi di dunia, yakni penyakit paru obstruktif kronis, pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Udara, yang kedua bahwa survei terkait penyakit dampak dari polusi udara. Misalnya kita pernah melakukan data ISPA, rumah sakit, puskesmas. Selain itu, terkait polusi bisa muncul resistensi antibiotik, di mana kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh. Terkait bagaimana penanganan yang di kampus hari ini terjadi resistensi? Antibiotik kan membantu banyak. Tergantung resistensinya terhadap ketika resistensi terhadap obat A, B, dan C kita bisa pakai antibiotik yang tapi kan kita tidak berharap terjadi resistensi, itu yang penting. Peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah Jabodetabek belakangan alami peningkatan seiring kondisi polusi udara yang tinggi. Polusi udara juga termasuk dalam 10 besar faktor resiko penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Devan Putra, Adnan Adi melaporkan untuknya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, menurut kalian apa sih dampak polusi terhadap sistem pernapasan kita? Ya, sistem polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan, terutama pada organ-organ sistem pernapasan kita. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari bagaimana sistem pernapasan ini bekerja, penyakit yang dapat menyerangnya. Baik, Ibu akan memulai pembelajaran. Sistem pernapasan merupakan sistem organ yang berfungsi melakukan pertukaran gas antara tubuh dan lingkungan, yaitu mengambil oksigen untuk menghasilkan energi serta mengeluarkan karbon dioksida. Sebagai sistem metabolisme, sistem ini bekerja melalui berbagai organ pernapasan yang saling berkoordinasi untuk menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas tubuh. Dan sistem pernapasan manusia terdapat beberapa organ. Yang pertama itu ada hidung, faring, laring, trakea, paru-paru,
bronchiolus, alveolus, dan diafragma. Dan organ tersebut memiliki fungsinya tersendiri, yang dimana rongga hidung berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang masuk. Faring berfungsi sebagai saluran penghubung rongga hidung dengan laring. Laring berfungsi sebagai tempat pita suara dan jalur udara menuju trakea. Dan trakea merupakan saluran udara yang dilengkapi silia dan lendir untuk menyaring partikel asing. Bronkus sebagai percabangan trakea menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronchiolus percabangan kecil bronkus yang menyalurkan udara menuju alveolus. Dan alveolus merupakan tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, paru-paru merupakan organ utama sistem pernapasan yang tersusun atas jutaan alveolus. Setiap organisme memiliki fungsi yang berbeda. Mekanisme yang pertama itu inspirasi, yaitu menghirupkan udara masuk melalui hidung, melewati tenggorokan dan menuju paru-paru. Dan yang kedua, ekspirasi atau menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida dan dikeluarkan dari paru-paru. Fungsi utama dari sistem pernapasan adalah mengambil oksigen untuk kebutuhan tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme. Alveolus merupakan struktur kecil yang berbentuk kantung udara yang berjumlah sangat banyak di dalam paru-paru. Disinilah tempat terjadinya pertukaran gas. Dan gangguan pernapasan disebabkan beberapa infeksi seperti asma, TBC, flu, dan kanker paru-paru. Gangguan-gangguan tersebut dapat disebabkan oleh infeksi, faktor keturunan, maupun paparan polusi. Dan agar sistem pernapasan kita tetap sehat, kita perlu menghindari merokok dan asap rokok, rajin berolahraga, dan menghindari polusi udara dan mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, setelah pemaparan materi tersebut, Ibu mau kalian mengisi LKPD yang ada di sini yang Ibu bagikan nantinya, dan kalian akan mempresentasikan hasilnya itu sebagai kayak solusi dari terdampaknya polusi udara di lingkungan tersebut. Ibu kasih kelompok 1 di mana? Nah, jika ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Mana aja dikerjain Ibu? Kalau bisa semuanya.
Rahman, dari mana? Kok terlambat? Kami terlambat. Salah dulu jam segini. Lalu makan siang dulu. Sekali jangan terlambat ya Rahman. Baik, Bu. Kelompok 1 udah mulai dikumpul ya. Waktunya. Nah, setelah bagian mengisi LKPD ini, Ibu mau dari kelompok 1 dan kelompok 3 memaparkan apa yang diisi di LKPD ini. Untuk kelompok 1, perwakilannya boleh? Kelompok 3 boleh dulu. Dari analisis dan pemecahan masalah kami mendapati solusi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi gangguan pernapasan akibat polusi. Ada 5. Pertama, jawaban kami mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, perbanyak menanam pohon. Yang ketiga, menggunakan masker saat di lingkungan atau berada di lingkungan yang luas. Baru yang keempat, menghindari pembakaran sampah. Dan yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Baik, boleh berikan tepuk tangan. Untuk kelompok 1, Dari hasil diskusi kami, solusi untuk mengurangi gangguan pernapasan akibat polusi itu yang pertama, mengurangi paparan polusi udara. Yang kedua, menanam pohon dan memperbanyak ruang terbuka. Dan yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok. nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baik. Setelah kita mempelajari sistem pernapasan ini, kita bisa menjaga kesehatan dengan menghindari asap rokok, berolahraga, dan menerapkan pola hidup sehat. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.